Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas tahapan kalau kita mau melakukan machine learning tapi inputannya adalah gambar. Jadi kalau inputannya gambar, jadi kalau input ini terus ini anggap output ya. Kalau inputnya nanti di sini gambar, terus outputnya juga gambar, maka ini masuk dalam ilmu pengolahan citra digital. Di video saya, nama channel saya Nur Nafia. Di sini sudah ada playlist ya, materi pengolahan citra digital atau masuk juga di sini. Nah, ini materi kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital, jadikan satu. Itu sudah ada pembahasan, baik itu tahapan apa saja, prosesnya apa saja, kayak gitu. Tapi nanti kalau di sini contoh, ini kasusnya adalah inputnya adalah mobil ya, gambar mobil. Terus di sini outputnya adalah mobil sama tidak, atau misalkan tabelnya adalah mobil miliknya siapa, misalkan ini ada yang miliknya Toyota, ada yang miliknya Daihatsu. Maaf kalau saya salah nulis ya. Daihatsu misalkan kelasnya. Maka di sini berarti ini ya, tadi inputnya gambar, outputnya kelas atau informasi, atau inputnya adalah label. Maka ini masuk dalam ilmu komputer visi atau bahasa Inggrisnya computer vision. Nah, kalau seperti ini tahapannya ya harus diperhatikan, karena yang kita lakukan di sini itu sama-sama mempunyai inputan gambar, tapi tahapannya berbeda. Kalau ini nanti outputnya gambar ya, berarti tahapannya apa? Bisa juga di sini. Prosesnya adalah perbaikan citra atau melakukan thresholding. Thresholding itu nama lainnya adalah binarisasi. Terus bisa juga yaitu melakukan segmentasi. Nah, kalau segmentasi biasanya ya outputnya hitam putih, ya hampir sama seperti thresholding. Nah, kalau seperti itu ya ada metode-metodenya, nanti bisa dilihat. Tapi kalau di sini ada hal yang harus diperhatikan prosesnya, yaitu ada proses ekstraksi fitur sesuai di gambar atas. Nah, ekstraksi fitur itu dibagi berdasarkan gambar asli, gambar RGB. Kalau gambar RGB bisa diambil berdasarkan nilai statistik. Nilai statistik contohnya adalah nilai rata-rata. Nah, rata-rata. Nilai standar deviasi. Atau lainnya. Bisa juga berdasarkan varian. Dan lainnya. Nah, bisa juga diambil fitur dari gambar grayscale-nya. Kalau gambar grayscale itu berarti biasanya yang diambil adalah GLCM contoh. Nah, GLCM itu apa saja fiturnya? Bisa juga seperti ini. Fiturnya yaitu nilai energi ya ini. Terus nilai dari kontras,
homogeneity. Kalau saya salah nulis mohon diperbaiki. Terus korelasi. Bisa juga ada nilai entropi. Ini contoh. Selain ini juga bisa diambil nilai statistiknya. Nilai statistik ya seperti ini. Oh, nilai rata-rata grayscale-nya. Apa sih yang membedakan RGB sama grayscale? Kalau RGB 1 pixel, misalkan saya punya gambar ukurannya 3x3. Nih. Gambar ukurannya 3x. Namanya pixel. Maka 1 pixel itu kalau RGB berarti ada komponen red, ada komponen green, ada komponen blue. Tapi kalau grayscale 1 pixel ya hanya satu nilai, yaitu grayscale. Tapi kedua-duanya nilainya dalam rentang 0 sampai 255. Satunya lagi, kalau mau diambil fitur dari gambar biner, biasanya disebut dengan fitur geometri, atau saya sering juga nyebutnya fitur bentuk. Contohnya apa fitur bentuk? Saya geser lagi nggih. Fitur bentuk contohnya adalah nilai luasnya. Luas biasanya disebut dengan area. Nilai perimeter. Perimeter itu berarti sering disebut dengan keliling. Terus nilai kebundaran. Kebundaran itu sering disebut dengan eccentricity. Kalau saya salah nulis mohon diperbaiki. Apalagi tulisan saya jelek. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ada metode diekstraksi fitur dan juga ada metode di sini. Ini adalah proses trainingnya. Training sama klasifikasinya. Nah, kalau metode training ataupun klasifikasinya, ya sesuaikan. Kalau labelnya kelas ya pilih yang klasifikasi. Contohnya apa? Di sini contohnya KNN bisa. Naive Bayes bisa. Decision tree bisa. Contoh decision tree ID3, C4.5, chart. Ini yang pernah saya pakai untuk penelitian-penelitian saya. Bisa juga menggunakan metode apalagi ya, decision tree, naive Bayes, KNN. Bisa juga menggunakan logistik regresi, bisa menggunakan SVM, atau yang neural network contohnya multi-layer perceptron atau backpropagation. Dan lainnya. Yang sering saya pakai untuk penelitian ya ini. Sehingga kalau kita mau penelitian terkait citra, misalkan contoh saya carikan di sini di Google Scholar-nya. Maaf ya, saya carikan di Google Scholar-nya. Nah, misalkan terkait tanaman padi menggunakan dari daunnya. Penyakit daun padi. Udah, saya nggak ada metode di sini. Apa enggak? Nah, di sini kita lihat apa saja metodenya. Enggak ya, ini jelas bukan. PHP itu bahasa pemrograman ya. Terus bukan ini juga, saya berdasarkan daun padi. Juga bukan ini. Daun, saya carinya yang gambar. Saya nyari keyword lagi misalkan. Identifikasi penyakit daun padi. Nah, ini ada operasi morfologi, berarti dari citra kita lihat artikelnya, atau nanti yang bawahnya juga bisa. Maaf tadi belum sempat saya sampaikan, siapkan. Jadi akhirnya nunggu agak lama. Dan saya biasanya jarang melakukan editing gambar.
editing video juarang karena saya nggak seberapa pintar di situ. Oke, masih menunggu. Dan harus dipahami bahwa gambar itu kalau kita ngulahnya apa nanti, contoh ya, saya bahas lagi. Jika kita mau menentukan, oh ini gambar mobil, oh ini bukan gambar mobil. Dari sini itu sudah satu penelitian. Ya, satu penelitian. Jadi kalau bukan gambar mobil ya dia akan memberikan notifikasi sendiri. Nah, itu berdasarkan apa? Tidak mungkin yang diambil hanya berdasarkan nilai setiap intensitas pikselnya, tidak mungkin. Karena nilai setiap intensitas pikselnya ya pastinya sudah dalam rentang yang ini. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan penelitian dari inputannya gambar, maka tidak mungkin kita akan menanyakan terkait bisa nggak melakukan penelitian yang diinputkan jika selain itu misalkan tema penelitian kita adalah menentukan ini apa mobil atau bukan, atau ini jenis mobil Toyota atau Daihatsu. Misalkan saya inputkan sepeda motor, dengan sendirinya akan memberikan informasi bahwa ini bukan mobil. Nah, itu sudah satu tema sendiri. Jadi kalau kita sudah terbiasa penelitian di citra, maka dengan sendirinya itu paham, oh kayak gini, karena gambar itu ya saya tampilkan ya. Gambar itu ada nilainya, yang dibaca itu nilai setiap intensitasnya. Contoh saya punya gambar buahnya ini. Ini terkait gambar tomat ya. Saya tampilkan misalkan A imret misalkan misalkan .jpg. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini ada angka 3 berarti dia adalah gambar RGB. Nah, kalau mau menampilkan semua intensitasnya, saya perkecil dulu biar muncul semua, karena nanti kalau ini langsung dibuka semua, nanti di sini akan ada tulisan bahwa dia melebihi kapasitas ini. Karena display summaries of variable with more than, nah lebih besar. Nah, saya perkecil ukurannya resize. Maaf, saya kurang ngodingnya. Resize-nya ukurannya misalkan saya pakai yang kecil-kecil aja, 50 kali 50 biar tampil. Nah, udah. Ini fungsi mresize. Nah, kita lihat. Nah, jadi kalau kita ada tulisan 1, ini adalah gambar yang R. Jadi ini nilainya R. 50 kali 50 berarti barisnya 50, kolomnya 50. Kalau kita ambil sendiri-sendiri, misalkan kita mau menampilkan gambar yang R sendiri. Saya yang red. Nah, saya ambil. Berarti A semua baris, semua kolom yang hanya satu, red kan, urutannya RGB berarti red R. Udah, ini nilainya. Nah, ini yang diolah. Nah, kalau ini yang sebagai inputan, ya berapa berarti totalnya? 50 kali 50. 5 kali 5 25. 0 tambah 0. Nah, berarti 2500. Jadi inputannya X-nya berarti 2500 kalau setiap pixel dianggap sebagai X. Nah, itu makanya ada tahapan yang nama ekstraksi fitur. Jadi kalau penelitian terkait misalkan kayak gini, contoh ini ya, penyakit daun padi. Nah, penyakit daun padi ini ya. Nah, ini daun padinya. Penyakit daun padi. Maka kalau saya kasih inputan selain daun padi, ya tetap dia akan tetap memproses karena yang dibaca adalah nilai setiap intensitas pixelnya. Seperti itu. Jadi kalau mau misalkan tahu memberikan informasi kalau yang diinputkan bukan daun padi gimana? Itu satu penelitian sendiri sudah. Ya. Jadi gambar yang kita inputkan yang dibaca itu setiap intensitas pixelnya. Sehingga di sini kalau yang diambil fitur RGB, ya diambil nilai RGB-nya itu apa saja ya terserah. Oh, bisa saya ambil nih nilai squareness-nya, bisa saya ambil nih dari statistiknya, kan bermacam-macam nilai statistik. Ada rata-rata, minimum, maksimum, median, standar deviasi, varian, itu bisa. Yang grayscale juga saya ambil dari statistiknya, ya bisa. Karena yang diambil itu ini loh, nilai intensitasnya.
Kalau dari kasat mata ya nggak ada perubahan, gambar itu ya gambar. Contoh saya tampilkan, kalau dilihat dari mata kita ya gambar, tapi kalau diolah, diproses untuk melakukan computer vision, ya tetap ini adalah ada nilainya. Ya, yang dibaca itu nilai intensitasnya loh. Ini padahal saya pakai ukurannya 50 kali 50 loh, menurut saya kecil. Itu aja nanti dapat fiturnya kalau kita ambil nilai intensitasnya 2500. Makanya di sini pastinya ada tahap ekstraksi fitur. Nah, di sini nih. Gitu. Terus maaf, saya lanjut di sini. Nah, yang dimaksud dengan mengambil morfologi itu juga operasi gambar biner. Morfologi itu bisa terkait closing, opening, dilasi. Nah, karena saya juga mengajar mata kuliah pengolahan citra digital, dan di sini otomatis ya saya harus selalu update belajar terus kayak gini. Ini namanya deteksi tepi, nanti dapat tepi-tepinya. Terus dilakukan dilasi kayak gini, erosi kayak gini. Nah, kan gambar biner itu. Nah, seperti itu. Ini berarti inputnya gambar, outputnya gambar. Berarti dia masuk yang pengolahan citra digital. Tapi kalau inputnya gambar, outputnya kelas misalkan. Ini saya keluarkan nanti. Nah, di sini kalau kita menggunakan inputan gambar, ada tahap ekstraksi fitur. Sama kalau kita menggunakan inputan sinyal itu kan suara, misalkan ada detak jantung juga rekaman itu, yaitu tetap ada ekstraksi fitur, biasanya yang diambil di nilai statistik. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak misalkan penelitiannya tadi terkait klasifikasi penyakit daun padi, terus tiba-tiba di programnya dikasih inputan misalkan gambar tomat. Nah, harusnya kan nggak bisa diproses. Loh, tapi kok masih bisa diproses ya? Iya, karena dia tetap membacanya adalah nilai intensitasnya. Beda lagi kalau mau ini bukan tomat, ini bukan ini. Ya udah, kita buat penelitian itu terus ngambil fiturnya yang diambil apa. Karena itu sudah satu penelitian sendiri. Nah, sehingga kalau ada yang bertanya seperti itu dalam itunya, kemungkinan ya mungkin belum paham. Jadi harus benar-benar paham dasar ya. Karena kalau kita sudah paham dasar, kita bisa nanti memahami perkembangan penelitiannya seperti apa. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada yang salah, karena saya menyampaikannya berdasarkan apa yang saya kerjakan, berdasarkan pengalaman saya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman lagi, monggo. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.